Halo anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat. Hari ini renungan kita adalah tentang Bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang ketiga. Tema hari ini adalah Aku diberi tugas oleh Tuhan. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Ikuti ibu ya. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Ingat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu pembukaan. Mari kita lanjut ke renungan BKSN kita hari ini dengan doa pembukaan. Ikuti ibu ya, bagi yang beragama Katolik kita membuat tanda salib lebih dahulu. Dan tanda salibnya kita menggunakan lagu Ampar-ampar pisang ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, dengan penuh cinta, Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca bacaan ya. Bacaan di judulnya adalah Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantau danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, dari sabda Tuhan yang tadi kita baca sama-sama, kita bisa tahu jika Petrus dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan. Kita pun sebenarnya juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kalian dapat menjadi utusan Tuhan untuk mengajak orang tua, kakak, adik, dan teman-teman untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dengan rajin mengikuti misa, berdoa, mengikuti kebaktian, membaca kitab, dan rajin berdoa. Nah, anak-anak, ibu pesan kalian harus bisa mengajak orang tua, kakak, adik, atau teman-teman kalian untuk lebih dekat dengan Tuhan ya. Karena kita ini adalah utusan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak-anak, kita akan tutup dulu renungan hari ini dengan doa penutup. Bagi anak-anak yang Katolik, silakan mengikuti ibu ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia, agar ia mewartakan sabda-Mu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu, dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, terima kasih anak-anak. Cukup sekian untuk renungan bulan Kitab Suci Nasional kita hari ini, pertemuan ketiga. Silakan sesudah ini kalian mengisi absensi, dan kemudian jangan lupa mengirimkan foto kalian sedang persiapan untuk mengerjakan PTS ya. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik, teliti, dan menjawab dengan benar. Semangat terus ya untuk anak-anak kelas 4B. Semoga kalian bisa melewati PTS ini dengan lancar sampai hari Senin. Terima kasih, sampai jumpa lagi.